Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Bagaimana kabar? Puji Tuhan jika kita ada dalam lindungannya. Masih tetap di rumah? Ya, tentunya ada di rumah untuk menghadapi situasi pandemi corona pada saat ini. Saudara yang terkasih, perkenankan pada kesempatan ini Majelis Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara akan menyapa saudara-saudara lewat firman Tuhan. Adapun bacaan pada hari ini diambil dari Keluaran 3 ayat 16 sampai dengan 22, Mazmur 23, Yohanes 6 ayat 52 sampai 59. Adapun yang kami ambil untuk direnungkan pada kali ini, kami ambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dari ayat nats ini, perkenankan saya mengangkat tema ada COVID-19, Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lockdown, social distancing, physical distancing, PSBB, ini adalah istilah yang sering kita dengar dan selalu muncul di dalam media. Bahkan di sekitar kita juga ada beberapa gang dan jalan yang ditutup, di lockdown katanya. Berkaitan himbauan pemerintah dalam menghadapi tersebarnya virus yang kecil yang mencekam dunia saat ini. Menurut media massa, di dunia yang sudah terkonfirmasi positif hampir menyentuh angka 12 jutaan lebih. Sedangkan di Indonesia hampir 9 ribuan. Virus tersebut menyebar, menyerang yang tidak pandang bulu, siapa saja dapat dihinggapi. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Saudara, situasi yang mencekam dan mengerikan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Siti Zubaidah, puncak pandemi virus corona di Salatiga diprediksi akan terjadi pada akhir Mei tahun 2020. Sedangkan menurut Kepala BIN Doni Monardo, puncak wabah COVID-19 terjadi pada bulan Juli 2020. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi bahaya yang mencekam ini? Bacaan kita hari ini dari kitab Keluaran menceritakan tentang Musa diutus Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
tanah yang penuh kesengsaraan, menuju ke negeri Kanaan, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pada Mazmur 23 tentang kesaksian Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, yang senantiasa memperhatikan kawanan domba-dombanya dalam situasi apapun. Sedangkan bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes ini membahas tentang roti kehidupan. Dijelaskan di sana, barang siapa yang makan daging dan minum darahnya akan tinggal di dalam dia, akan memperoleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan. Saudara yang terkasih, berpegang pada firman Tuhan tersebut di atas, kita diberi janji oleh Tuhan Yesus Kristus yang mesti menepati janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kita saat ini bagaikan bangsa Israel yang ada di tanah Mesir yang penuh dengan kesengsaraan. Kita rasakan kita berada di dalam pandemi wabah corona. Kita yakin dan meyakini bahwa Yesus Tuhan kita dalam waktu dekat akan membimbing kita keluar menuju ke tanah perjanjian yang dituntun oleh Sang Gembala yang baik, yang tidak pernah membiarkan domba-dombanya ada dalam kekelaman, kesengsaraan, khususnya pada kali ini adalah bahaya virus. Kita tidak perlu panik, tidak perlu takut, jangan patah semangat, sebab Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Tuhan tentu akan memberikan berkat keselamatan. Tuhan akan dan pasti hadir dalam pergumulan yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dukung program dari pemerintahan Presiden Jokowi, penggembalaan PGI, Sinode, serta Klasis Salatiga bagian utara dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 seperti jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, pakai masker, di rumah saja, stay at home, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Karantina diri, tidak mudik dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus, serta membantu sesama kita untuk berbagi kasih dengan kita berdiakonia. Himbauan dan larangan pemerintah ini sebaiknya dilaksanakan secara serentak. Ingat slogan, bersatu melawan corona. Memang kita diharapkan jaga jarak dengan orang lain. Kita diharapkan jaga jarak dengan orang lain. Tetapi dengan Tuhan, jangan jaga jarak, melainkan jaga dekat senantiasa. Tuhan pasti hadir dalam segala perkara. Biarkanlah
wabah virus corona melanda, aku tak takut bahaya karena Tuhanku hadir untuk menyapa serta menyelamatkan kita. Timbul pertanyaan dalam pikiran kita, adakah rencana Tuhan di balik peristiwa pandemi COVID-19 ini? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang sungguh baik, kesempatan ini kami memohon kiranya Engkau memberkati kami, memberkati bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia yang sekarang baru menderita pandemi corona ini. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menggunakan tangan-tangan untuk bisa menyelesaikan penyakit yang mengerikan ini. Kiranya Tuhan juga ikut campur tangan di dalam pemerintahan, ikut campur tangan di dalam kami masyarakat, agar kami patuh dan taat kepada apa yang dihimbaukan kepada kami. Kami meyakini bahwa ada corona, namun kami percaya dalam waktu dekat Tuhan akan hadir untuk menuntaskan pandemi corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian sapaan majelis gereja pada kali ini. Mari kita cari apa rencana Tuhan di balik peristiwa semua ini. Kita cari apa di balik peristiwa ini. Adakah Tuhan mempunyai rencana buat kita? Tuhan memberkati.